kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, melalui ibadah live streaming seperti biasa yang kita lakukan setiap hari Minggu jam 10.00. Sebagaimana bahwa sampai saat ini COVID masih cukup tinggi di dunia maupun di Indonesia, karena itu belum bisa membuka ibadah secara offline. Maka alternatif yang kami pakai sampai saat ini adalah ibadah secara online. Semoga itu tidak mengurangi semangat, kerinduan, keinginan Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah setiap hari Minggu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan. Jadi pernikahan ini saya sudah siapkan bahannya lebih dari 10 episode.
Luar biasa ya, sehingga Bapak Ibu akan diperkaya, Bapak Ibu akan diperlengkapi dengan pernikahan. Bagaimana prinsip-prinsip pernikahan Kristen, khususnya bagi Anda jombloan dan jomblowati yang saat ini mungkin sedang mencari pasangan cocok untuk Anda. Tapi bukan berarti bagi mereka yang belum dapat pasangan, tapi bagi yang sudah menikah pun penting memahami kembali prinsip-prinsip pernikahan Kristen, agar pernikahan Bapak Ibu bahagia, pernikahan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kami dari Sinode Gereja Yesus Kristus Allah Esa dengan gereja lokal saya, Jesus Christ Community, kita hari ini akan mengupas satu tema, yaitu The Happiest Family atau keluarga terbahagia. Namun sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh sang pencipta lagu itu sendiri, Pendeta Jonathan Prawira. Nah, ada 3 lagu yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Pertama, keluargaku adalah sorgaku. Kenapa saya memilih lagu ini? Karena hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun sebuah keluarga harmonis, keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lagu kedua, kasih yang teragung, kasih yang terbesar, kasih yang mulia. Dan yang ketiga adalah kasih yang kekal. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang pernikahan, kita sedang berbicara tentang cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Maka lagu-lagu ini kita menekankan tentang kasih Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Yang paling penting itu adalah kasih suami istri. Mari kami persilakan Pak Pendeta Jonathan Prawira untuk membawakan lagu ini. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala
anugerah selalu datanglah. Jadilah kehendak-Mu ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Tidak pernah ku dengar ada Tuhan yang mau hapuskan semua dosa dan kesalahanku selain Kau Tuhanku. Seperti Kau Tuhanku.
melewati gurun kehidupan. Itu karena Kau mengasihiku dengan segala cara-Mu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bila ku mampu terus bertahan, melewati gurun kehidupan. Itu karena Kau mengasihiku dengan segala cara-Mu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga para pemuda-pemudi, kita sudah mendengar pujian penyembahan. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Segala hormat, puji syukur, dan kemuliaan kami panjatkan hanya untuk Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sudah memimpin kami. Kami sudah belajar 4 topik, 4 sesi tentang pernikahan. Dan hari ini kami akan melanjutkan tema yang sama, pernikahan pada sesi yang kelima, membangun keluarga bahagia. Tuhan, Engkau buka hati kami, pikiran kami, khususnya saat ini bagi suami istri yang sedang bergumul, sedang berjuang karena problem-problem keluarga yang mereka hadapi, karena tidak menemukan adanya sebuah keluarga yang bahagia. Semoga kebenaran firman ini bisa menjadi acuan, bisa menuntun kami untuk mengejar kebahagiaan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan kita kupas hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dulu saya akan mengulang sedikit di bagian awal. Pada pelajaran sesi yang ketiga dan yang keempat, sudah dikupas dua topik, yaitu tujuan dan legalitas pernikahan. Apa sih tujuan kita menikah? Lalu bagaimana legalnya sebuah pernikahan? Saya ulang sedikit layarnya. Ini legalitas pernikahan. Yang namanya legalitas, tentu kita mencakup dua legalitas yang paling penting, yaitu legalitas menurut hukum negara dan legalitas menurut hukum Allah. Maksudnya di sini adalah, kalau pernikahan Anda mau diakui oleh negara, Anda dinyatakan resmi sebagai suami istri, maka pernikahan Anda itu harus dilegalkan menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan legal menurut hukum Allah adalah pernikahan yang engkau lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, dan itu sangat penting. Karena jika pernikahan itu tidak legal di mata hukum Allah, maka pendeta tidak benar jika tetap memberkati pasangan yang tidak legal ini. Karena itu sebelum pendeta mensahkan engkau, sebelum pendeta memberkati engkau sebagai pasangan suami istri, pendeta pasti pelajari dulu. Apakah kalian layak disatukan sebagai suami istri? Jangan sampai misalnya yang satunya masih single, yang satunya masih ada ikatan pernikahan dengan yang lain. Nah, itu kan tidak boleh dilakukan pemberkatan pernikahan karena tidak legal menurut hukum Allah. Karena itu dua legalitas itu penting. Lalu ketika kita berbicara tentang tujuan dari pernikahan, itu ada tiga. Pernikahan, tujuan pertama adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah untuk penyaluran biologis. Artinya, biologis itu sesuatu hal yang lumrah dan dimiliki semua orang, tapi harus disalurkan menurut prinsip-prinsip Alkitab. Nah, yang akan saya kupas lebih jauh pada hari ini adalah tentang kebahagiaan. Di dalam Alkitab, sangat jelas mengungkapkan bahwa hidup manusia penuh dengan penderitaan. Di Mazmur 90 ayat yang ke-10, Nabi Musa mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Musa melukiskan bahwa hidup manusia 70-80 tahun yang paling menonjol dalam kehidupan itu adalah kesusahan dan penderitaan. Lahir dengan air mata, kemudian meninggal juga dengan air mata. Awal akhir hidup manusia adalah air mata. Nah, di tengah-tengah segala penderitaan, kesukaran hidup ini, Tuhan memberikan sedikit kebahagiaan, yaitu seseorang yang akan menjadi teman hidupmu di dalam suka dan duka. Karena itu, bagaimana membangun keluarga bahagia, hari ini kita akan kupas lebih jauh. Keluarga terbahagia, the happiest family. Pernikahan adalah impian dari setiap insan di dunia. Jadi, seorang anak atau seorang pemuda ketika dia berumur minimal 15 tahun ke atas, mereka suka menghayal suatu saat ingin mendapatkan seorang pendamping. Nah, apakah khayalan dari anak muda ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau tidak? Maksud saya adalah yang sesuai dengan prinsip Alkitab itu adalah pernikahan yang berbeda jenis. Laki-laki dengan perempuan. Tapi faktanya di dunia ini sudah 30-an negara yang mengakui adanya LGBT. Artinya, nah ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan kata lain, tidak normal. Karena dari awal Tuhan itu sudah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, Adam dan Hawa. Nah, bagaimana Tuhan katakan bahwa pernikahan itu boleh yang sejenis? Nah itu, tapi kita tidak bisa menghakimi mereka. Mereka biarlah berjalan walaupun mereka menentang firman Tuhan. Namun, kebahagiaan itu adalah hasil perjuangan dari kedua insan. Siapapun Anda ingin keluargamu bahagia?
Dan keluarga itu tidak akan bisa terbangun bahagia kalau hanya mengandalkan kekuatan dari sepihak. Misalnya, suami berharap agar keluarganya itu bahagia, tapi istrinya tidak mendukung untuk membangun keluarga bahagia, tidak akan bisa. Atau sebaliknya, istri mendambakan sebuah pernikahan yang bahagia, tapi suaminya acuh-acuh tak peduli mau bahagia atau tidak, masa bodoh, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, itu tidak akan pernah terbangun. Karena itu, kebahagiaan hanya bisa terbangun ketika ada keinginan dari kedua belah pihak. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya jika mereka tidak berusaha mewujudkan bersama dengan pasangan antara suami dan istri. Jatuh cinta itu mudah, namun membangun cinta itu susah. Makanya kalau orang lagi pacaran tidak heran jatuh bangun, seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu. Lalu menikah itu mudah, karena yang namanya menikah itu ya hanya semacam seremoni, diberkati pendeta, resepsi selesai. Beberapa jam juga beres. Pemberkatan 1 jam, pesta 2 jam, 3 jam Anda sudah sah menjadi suami istri. Itu menikah. Namun untuk mempertahankan pernikahan itu susah. Ini bukan berbicara jam, bukan berbicara hari, bukan berbicara minggu atau tahun, tapi yang namanya mempertahankan pernikahan itu berbicara angka puluhan tahun sesuai dengan janji nikah yang diucapkan oleh kedua insan. Bersediakah engkau menerima si ini sepanjang hidupnya dalam suka dan duka? Nah loh, sepanjang hidup. Kalau dia masih hidup berarti Anda tetap mempertahankan pernikahan itu. Oke? Nah, mempertahankan pernikahan itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Mempertahankan pernikahan itu susah. Membangun pernikahan yang bahagia itu lebih susah lagi. Bertahan aja sudah susah. Okay? Bertahan tidak bisa aja susah. Apalagi Anda harus berhasil membangun sebuah keluarga yang bahagia, di mana antara suami istri itu sama-sama bisa menikmati kebahagiaan di dalam pernikahannya, lebih susah lagi. Tapi tidak ada yang mustahil, betul? Pernikahan itu ibarat menanam sebatang pohon. Menanam sebatang pohon. Anda jangan berharap bisa menikmati buah dari pohon itu jika Anda tidak berusaha merawat pohon itu bersama dengan pasangan Anda dengan sepenuh hati. Nah, saya berikan contoh sebatang pohon ilustrasi ini. Untuk bisa menikmati buah dari pohon itu, pertama, Anda harus siram dengan air. Yang kedua, Anda harus bersihkan dari ulat, hama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus dirawat, diberi pupuk, dan sebagainya. Secara filosofi, nah 3 hal yang dilakukan itu punya makna tersendiri. Disiram dengan air, maksudnya itu apa? Tidak bisa kita pungkiri bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada air berarti kematian. Apapun, makhluk hidup apapun, apakah itu manusia, hewan, burung, virus, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanpa air itu pasti mati. Makanya air itu memegang peranan yang sangat penting. Manusia 80% di dalam tubuhnya itu mengandung cairan. Karena itu setiap hari kita dianjurkan minimum sekian liter. Nah, air itu adalah sumber kehidupan. Lalu air di dalam pernikahan itu apa? Yang harus terus mengalir dan mengalir, tidak lain yaitu cinta kasih antara suami istri. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ada nggak orang yang membenci tubuhnya? Atau buku jelek, lalu dia siksa tubuhnya? Hanya orang gila, hanya orang kerasukan yang menyiksa tubuhnya, betul? Nah, di dalam pernikahan pun sama. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Ketika suami membenci istri, berarti membenci tubuhnya sendiri. Karena suami istri itu satu tubuh.
Bukan dua lagi. Setelah engkau menikah, engkau itu adalah satu tubuh. Maka ketika engkau menyakiti tubuh istrimu atau engkau menyakiti suamimu, sebenarnya engkau menyakiti dirimu sendiri. Nah, hanya orang gila yang akan menyakiti dirinya sendiri. Betul? Karena itu, jangan jadi orang gila. Ayat 33. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi unsur yang paling penting agar keluarga itu bahagia adalah suami istri saling mengasihi. Lalu yang kedua, selain diberi air, juga harus dibersihkan dari ulat, hama, dan lain sebagainya. Ulat, hama itu akan sangat merusak di dalam sebuah pernikahan. Saya punya satu pohon jambu air di pekarangan depan rumah saya. Jambu air ini, kalau prinsip Alkitab mungkin bisa dikatakan yang awal dan yang akhir. Kenapa saya katakan yang awal dan akhir? Waktu saya tanam, waktu mulai bertumbuh, saya senang, daunnya lebat. Setelah itu menghasilkan buah, buahnya itu lebat sekali. Tapi aneh, setelah berbuah, enggak pernah kedua kali. Sudah 5 tahunan tidak berbuah lagi. Saya sudah babat habis semua, biar tumbuh lagi, tetap tidak berbuah. Selidik punya selidik, ternyata yang menjadi penyebab tidak berbuah itu adalah adanya kutu di daunnya. Saya lihat di balik daun itu banyak kutu-kutu. Mungkin di kiri kanan itu jarang ada menanam pohon-pohonan, sehingga kutu-kutu yang ada di sekitar datang hingga pada pohon jambu saya, sehingga tidak menghasilkan buah lagi. Saya tidak tahu gimana itu membersihkannya, karena pernah saya semprot, kutunya datang lagi. Nah, ini ulat dan hama. Apa sih yang menjadi ulat dan hama yang bisa merusak pernikahan? Yaitu kebiasaan buruk. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, artinya kebiasaan yang tidak bisa diterima oleh pasangan hidupmu. Apakah itu perkataan, perbuatan, atau gaya hidup. Banyak suami istri yang sering kali konflik hanya gara-gara suaminya itu mungkin agak jorok. Pulang dari kantor, tidak ganti baju, langsung berbaringan di sofa. Masih untung tidak langsung berbaring di ranjang, betul? Langsung di sofa, istri mulai marah-marah, bersih. Kotor, baju kamu lagi kotor. Apalagi ini zaman COVID nih Bapak Ibu. Kalau suami sering dari kantor tidak ganti baju dulu, tidak mandi dulu, atau datang-datang mungkin meluk istri tujuannya untuk mesra, tapi istrinya marah-marah karena virus corona. Karena itu kebiasaan buruk. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab ini bisa terjadi antar suami atau istri. Suami yang dianggap sebagai kepala keluarga yang mencari uang, dia tidak menjalankan fungsi untuk mencari uang. Istrinya cari uang. Atau suami cari uang, istri yang memainkan fungsi mengurus rumah tangga, dia asik-asikan chatting lah, WhatsApp lah tiap hari, sehingga goreng telur aja hangus. Nah, gimana nggak konflik? Kemudian keinginan mengubah pasangan. Salah satu ulat yang mungkin tanpa disadari oleh banyak pasangan itu, saya ingin ubah suami saya ingin ubah istri saya, padahal itu sesuatu hal yang baik. Tidak baik. Anda tidak bisa mengubah siapapun kalau orang itu tidak mau berubah. Bagaimana cara mengubah pasangan hidupmu? Tunjukkan kasih sayang kepadanya. Hanya kekuatan kasih yang bisa mengubah seseorang. Kalau engkau menuntut, marah-marah suamimu, istrimu begitu, engkau tidak akan bisa mengubah pasangan hidupmu sampai kapanpun, tidak akan bisa. Kemudian terlalu banyak menuntut. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, intervensi orang tua atau saudara. Terlalu banyak intervensi dari orang-orang tua. Terlalu banyak intervensi dari ipar-ipar. Dan itu adalah hama yang bisa merusak tanaman. Munculnya orang ketiga atau pil atau will. Dan itu juga hama yang harus disingkirkan, ulat bulu yang harus dijauhkan. Ini ulat bulu ini hati-hati nih, sengatannya luar biasa. Kemudian konflik yang berkepanjangan. Kalau dibiarkan, dan itu menjadi ulat yang menjadi hama yang akan mematikan tanaman yang sedang kalian rawat. Kemudian yang ketiga, dirawat dan diberi pupuk. Apa sih yang dimaksud dirawat dan diberi pupuk?
Prinsip pernikahan itu harus dirawat dan diberi pupuk. Misalnya, cinta itu saling memberi atau memberi perhatian. Yang namanya pupuk itu adalah memberi perhatian. Kemudian ucapan terima kasih. Seringkali suami istri itu mungkin merasa ini sudah orang dalam, kita lupa berterima kasih. Padahal dengan orang lain kita gampang sekali. Kamsia ya, sia-sia ya, matur nuhun ya. Tapi kalau dengan pasangan Anda pernah nggak berterima kasih? Jarang ya. Nah, itu menjadi persoalan. Kemudian memberi pujian pada pasangan. Ini yang sulit nih. Jarang suami muji istri, istri muji suami, menghargai suami dan menghargai istri. Nah, lalu ada waktu kebersamaan. Nah, itu juga jarang diperhatikan oleh pasangan. Mereka sibuk, suami sibuk bekerja, istri sibuk mengurus rumah tangga, sehingga sudah tidak ada waktu berduaan lagi. Sudah tidak ada waktu kebersamaan lagi antara suami dengan istri. Kemudian cari dan nikmati hobi yang sama. Saya hobi nyelam. Nah, masalahnya istri saya hobi nyelam nggak? Ya, nah itu memang harus dicoba upayakan. Kemudian bulan madu pertama, kedua, ketiga, tidak ada salahnya. Jangan hanya waktu nikah saja ada bulan madu. Selanjutnya adalah bulan sabit. Oke, jangan begitu. Ada bulan madu pertama, bulan madu kedua, nanti bulan terang, bulan purnama muncul. Perhatikan Bapak Ibu, ini kehidupan suami istri. Kebahagiaan pernikahan bukan hasil perjuangan seorang diri. Saya katakan sekali lagi, bukan hasil perjuangan seorang diri. Anda tidak akan sanggup membangun sebuah pernikahan kalau hanya dengan kekuatan Anda sendiri. Kebahagiaan dalam pernikahan itu adalah hasil perjuangan dari dua orang yang dipersatukan oleh Allah, yaitu suami dan istri. Kira-kira apa yang terjadi jika yang satunya mati-matian memperjuangkan keluarganya supaya bahagia dan yang satunya acuh tak acuh dan tidak peduli? Coba perhatikan gambar apa ini Bapak Ibu. Coba anak-anak muda, apa yang Anda lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini? Apa itu? Sudah ketemu gambar apa? Kalau belum ketemu gambar apa, nah perhatikan gambar ini. Itu dia. Ternyata ada dua ekor ikan yang melompat dan membuat satu simbol cinta kasih. Dan apakah simbol itu bisa terbentuk kalau hanya dengan seekor ikan? Saya katakan tidak bisa. Coba saya tutup nih. Oke. Saya tutup sebelahnya. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Yang Anda lihat adalah satu ekor ikan ini membentur tembok. Dia lompat terbentur jatuh lagi, lompat terbentur jatuh lagi. Artinya kalau ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia, tidak bisa dilakukan hanya satu orang diri. Harus suami istri sepakat, suami istri berusaha, suami istri memperjuangkannya. Baru bisa terbentuk keluarga yang bahagia. Jika hanya satu orang saja Anda ingin bahagia, Anda akan capek sendiri. Dan saya katakan Anda tidak akan sanggup. Dan Anda akhirnya akan menyerah, Anda akan frustrasi. Tapi jika antara suami istri itu punya kerinduan membangun keluarga yang bahagia, baru bisa terbentuk seperti ini, cinta kasih di dalam pernikahan. Karena itu suami istri harus selalu ingat apa sih tujuan pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan yang sudah saya katakan adalah untuk memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan tidak akan bisa terbentuk kalau hanya dari satu orang saja. Pernikahan itu seperti sebuah pintu gerbang yang tertutup. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Okay? Sebuah pintu gerbang yang tertutup. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, belum mempunyai pasangan, punya keinginan, kerinduan untuk masuk ke pintu gerbang tersebut. Karena penasaran. Okay? Nah, seperti seorang anak muda nih. Okay? Dia rindu masuk ke pintu gerbang itu karena ada apa ya di balik pintu itu. Penasaran. Nah, orang tuh punya sifat penasaran. Rasanya seperti apa sih menikah? Rasanya seperti apa sih malam pertama? Betul? Nah, itu. Oke. Rasanya seperti apa sih menggandeng pasangan? Banyak ke penasaran-penasaran seperti itu. Lalu kepingin masuk.
Dan setelah dia masuk, apa yang terjadi ya? Yang sudah masuk ke dalam gerbang pernikahan itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah ingin segera keluar dari gerbang itu. Tadi penasaran kepingin masuk ke gerbang itu. Tapi setelah masuk ke gerbang itu, kepingin segera keluar dari gerbang itu. Kenapa Anda tahu? Tadi awalnya penasaran. Tadi awalnya kepingin cepat masuk ke gerbang itu. Makanya banyak yang kawin dini. Yang belum waktunya kawin. Yang masih belum matang tapi memaksakan diri kawin. Tapi setelah kawin lalu ingin mengakhiri perkawinannya. Anda tahu kenapa dia ingin mengakhiri perkawinannya? Karena ini. Coba perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Perhatikan gambar ini anak-anak muda, pasangan-pasangan muda. Kalau sudah kayak begini, masih ada kebahagiaan? Istri tiap hari marah-marah, teriak-teriak, sampai emosinya luar biasa, tulangnya nampak semua. Ternyata bukan hanya dia emosi, suaminya pun sama. Tiap hari marah-marah, tiap hari bertengkar. Nah kalau sudah tiap hari bertengkar seperti ini, apakah masih bisa bertahan? Apakah masih ada damai sejahtera? Apakah masih ada kebahagiaan? Sudah tidak ada. Makanya kepingin keluar dari pintu gerbang itu. Nah, atau kemungkinan yang kedua adalah merasa betah, nyaman, dan bahagia ada di dalam gerbang itu. Kenapa mereka bahagia? Karena cocok. Mereka menemukan pasangan hidup yang bisa saling mendukung, bisa saling memberikan perhatian, cinta kasih bertumbuh subur di antara mereka. Maka tidak heran kalau mereka yang sudah menikah, mereka merasakan betapa indahnya sebuah pernikahan. Hanya dua kemungkinan, bahagia atau sengsara. Itu saja di dalam pernikahan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang tidak bahagia itu telah memakan banyak sekali korban bagi pasangan suami istri yang menjalaninya. Yang korban bukan hanya mereka, tetapi juga anak-anak mereka ikut menjadi korban. Korban pernikahan itu bisa berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT. Suami melakukan kekerasan kepada istri, istri melakukan kekerasan kepada suami. Nah, kekerasan fisik itu artinya sudah main tangan, sudah main pukul-pukulan. Atau kekerasan verbal. Oke. Nah, bisa saja kekerasan itu tidak berupa fisik. Tidak berupa pukul-pukulan, tapi Anda bisa melukai pasangan hidup Anda dengan lidah Anda. Karena itu lidah itu lebih tajam daripada pisau. Kalau pisau hanya satu sisi, kalau lidah itu pedang. Nah, pedang itu tebas kiri kena, tebas kanan kena, nusuk ke depan juga kena. Itu Alkitab mengatakan lidah itu seperti pedang. Mengerikan ya. Karena itu, kalau Anda tidak hati-hati menjaga lidah Anda bisa melukai pasangan hidup Anda. Anda sering kali mengomel, Anda sering kali membentak, Anda sering kali mencaci maki. Itu kadang-kadang lidah itu lebih menyakitkan dari pukulan. Kalau Anda pukul biru, dia masih bisa sembuh. Tapi kalau lidah engkau itu melukai, menyakiti yang ada di dalam hati pasangan hidupmu. Karena itu hati-hati dengan lidah waktu pernikahan. Jika tidak bisa bertahan, ujung-ujungnya adalah bubar. Dan ketika bubar, yang sengsara bukan hanya Anda berdua sebagai suami istri, anak itu dikorbankan. Tahu? Kan itu sudah banyak sekali korban-korban di dalam pernikahan itu. Konflik suami istri itu selalu mengorbankan anak. Coba lihat nih. Kalau sudah suami istri sudah kayak begini, tiap hari berantem, tiap hari marah-marah, tunjuk ini, tunjuk itu. Kira-kira anak yang mereka hasilkan itu seperti apa? Nah, kayak begini nih. Oke. Kasihan anaknya. Stres. Kasihan anaknya dengan wajah-wajah yang penuh dengan kesedihan. Bayangkan kecil-kecil aja sudah merokok. Kenapa demikian stres ya? Tapi Anda jangan mengikuti, ini hanya animasi ya, jangan ikuti merokok ya, nanti itu jadi ulat yang bisa merusak pernikahan lagi. Penyebab utama hancurnya sebuah pernikahan adalah meletakkan pondasi yang rapuh, keliru dalam sebuah pernikahan. Jadi pondasi pernikahan itu sangat menentukan bagaimana kelanjutan ke atasnya. Sama seperti kita membangun sebuah bangunan. Kita lihat
ada bangunan yang bisa sampai ratusan lantai ke atasnya. Kalau sudah sampai ratusan lantai dengan ketinggian ratusan meter ke atasnya, pondasi itu sangat menentukan. Jika pondasi tidak kuat, maka itu akan tumbang, itu akan amblas ke dalam. Tapi kenapa bangunan sampai ratusan meter itu bisa naik ke atas, bahkan ketika angin kencang bertiup pun dia tetap kokoh, karena sangat ditentukan oleh pondasi. Jika pondasi rapuh, maka hancurlah. Demikian pula para ahli-ahli, insinyur-insinyur memiliki perhitungan. Mau bangun 10 lantai, pondasinya seperti apa? Mau bangun 100 lantai, pondasinya seperti apa? Jika Anda hanya menyiapkan pondasi 10 lantai, tapi di atasnya Anda bangun 100 lantai, dijamin pasti ambruk. Demikian pula dalam pernikahan. Banyak muda-mudi membangun keluarga di atas pondasi lahiriah atau materi daya tarik fisik. Nah, akibatnya pernikahan mereka itu sangat rapuh karena dibangun di atas sesuatu yang bersifat semu tanpa disadari. Semu artinya sesuatu yang bersifat sementara. Ketika badai melanda, hancurlah pernikahan itu. Kita lihat pondasi-pondasi yang keliru di dalam pernikahan, khusus anak-anak muda yang sedang mendengarkan khotbah saya. Anda perhatikan, jangan bangun di atas pondasi-pondasi yang keliru. Pondasi pertama adalah membangun pernikahan karena daya tarik fisik. Apakah itu kecantikan atau ketampanan. Wih, cakep, wih. Ganteng, wih. Betul? Mungkin kita yang anak-anak muda, yang kita lihat itu adalah kecantikan dan kegantengan. Itu daya tarik fisik lebih dulu. Tapi apakah benar sesuai? Coba perhatikan anak-anak muda. Hai, anak-anak muda yang belum kawin, cantik nggak cewek yang satu ini? Saya pikir Anda setuju dengan saya. Itu amoynya cakep. Betul? Cakep memang. Nah, dari cakep itulah kemudian kita mulai tertarik. Banyak pasangan gagal dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Dalam membangun hubungan antara pria dan wanita ada 5 huruf yang sangat penting tetapi telah memakan banyak sekali korban. Kira-kira huruf apa Anda tahu? Penting sekali. Tapi sudah banyak makan korban. 5 huruf itu. 5 huruf itu banyak. Anda yang lagi pacaran tahu 5 huruf itu? C-I-N-T-A. Cinta. Nah, cinta ini memang penting. Tapi cinta itu sudah banyak sekali memakan korban. Karena cinta itu tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah. Cinta itu ibarat silet. Mungkin sudah tidak ada zamannya silet model ini. Ini silet model kuno. Jadi ada 2 sisi, kiri kanannya ada alatnya ditempelkan. Oke, saya masih sempat pakai silet seperti ini, tapi silet model ini sudah agak jarang ya. Kemudian cinta itu seperti silet, sangat tipis tapi sangat-sangat tajam. Tipis sekali, tapi tajamnya luar biasa. Anda tidak hati-hati, tergores sedikit saja sudah terluka. Namun cinta itu lebih mengerikan daripada silet. Cinta itu bukan hanya bisa membunuh semangat Anda, tetapi cinta juga memiliki kekuatan membunuh jasmani dan rohani atau membunuh iman Anda. Saya tidak tahu nih silet ini kebetulan di tengah-tengah itu ada berbentuk jantung hati. Kenapa ya? Ada simbol love silet itu. Apakah memang sengaja atau tidak sengaja oleh desain silet ini? Kira-kira menurut Anda gimana? Makanya kenapa saya pakai silet? Memang aneh. Tajam tapi di tengahnya itu ada jantung hati. Artinya kekuatan cinta itu luar biasa. Dia bisa merusak, bisa membelah sehingga cinta itu menghancurkan kehidupan Anda. Kita lihat satu ayat Alkitab. Bahwa ada satu tokoh yang terkenal di Perjanjian Lama korban karena cinta. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak-anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Coba perhatikan kalimat ini. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Mungkin istilah orang mengatakan cinta itu buta. Kayaknya benar ya. Oke, cinta itu buta. Tapi apakah cinta itu benar-benar buta? Seringkali cinta itu membutakan seseorang. Makanya salah satu tema yang saya angkat dalam pernikahan itu adalah cinta itu melek, nafsu itu buta. Jadi yang membuat buta itu bukan cinta, tapi nafsu. Makanya harus bedakan. Banyak anak muda tidak bisa bedakan antara cinta dengan nafsu. Padahal itu nafsu dia sangka cinta. Karena itu kalau cinta itu mestinya melek, tidak sembarangan. Salomo imannya hancur, Salomo jatuh. Padahal Salomo adalah seorang raja yang sangat diperkenan Tuhan awalnya. Putra Raja Daud. Salomo adalah raja Israel yang ketiga. Saul, Daud, dan setelah itu Salomo. Dan dari seluruh raja yang paling berhikmat. Bahkan bukan hanya seluruh raja. Seluruh umat manusia di muka bumi yang paling berhikmat itu adalah Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan berkata, aku berikan hikmat sehingga sebelum engkau tidak akan tampil seperti orang lain seperti engkau dan sesudah engkau tidak akan muncul orang lain seperti engkau. Artinya Salomo ini menjadi orang yang paling berhikmat di dunia sebelum dia lahir dan sesudah dia mati. Padahal di dunia banyak orang-orang pintar. Ada Einstein, ada Plato dan macam-macam. Tapi kalau kita lihat ayat Alkitab tidak ada seorang pun yang lebih pintar dari Salomo. Berhikmat. Nah mestinya orang pintar, orang berhikmat. Segala tindak tanduknya, segala apa yang akan dia kerjakan sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Betul? Tapi faktanya dia jatuh di dalam pernikahan. Karena nafsu itu buta. Salomo dibutakan oleh nafsu. Bukan cinta itu yang buta. Bayangkan 700 istri, 300 gundik. Apakah itu bukan nafsu? Memuaskan keinginan-keinginannya. Sehingga Salomo jatuh. Itulah cinta. Cinta itu begitu mengerikan. Pepatah mengatakan. Nah saya kutip pepatah anak muda ini. Anda tahu nggak gambar apa yang ada di kiri kanan? Kalau gambar di tengah itu ya mungkin dua orang berpacaran saling menatap segelas berdua, betul? Bila perlu pipetnya satu, betul? Pinjam sini pinjam sana. Cuman mereka ingin bisa tatap-tatapan sambil menikmati minuman, makanya pipetnya dua tapi gelasnya satu. Nah yang kiri kanan ada tuh gambar apa? Apa ya anak muda? Nah istilahnya ketika cinta melekat terasi bagaikan coklat. Yang di sebelah, yang terasi itu yang mana? Yang coklat itu yang mana? Ya, mirip memang, warnanya mirip, bentuknya mirip. Tapi yang kiri itu terasi, yang kanan itu coklat. Walaupun mirip, kalau orang lagi jatuh cinta, ya memang ketika makan terasi, rasanya seperti coklat. Padahal Anda tahu terasinya seperti apa? Ketika Anda bakar terasi, sampai 3 RT mencium baunya. Saya pernah tugas di Banjarmasin. Oke. Nah, kebetulan kadang-kadang saya suka bakar terasi untuk buat sayur. Kebetulan di sana itu ada satu anak muda namanya Kim An. Asal dari Tasikmalaya. Tiap kali kalau saya sudah bakar terasi, awalnya saya itu tidak sadar. Tiap kali kalau saya sudah bakar terasi, dia itu turun lantai bawah sampai baunya hilang. Mungkin karena saya pendeta, dia nggak berani kasih tahu, nggak berani tegur, tapi dia menyingkir dulu, turun ke bawah. Jadi tiap kali kalau saya mau bakar terasi, saya lihat dia buru-buru lari ke bawah. Saya pikir ada apa ya? Awalnya saya tidak sadar. Nah, setelah sering bakar terasi, dia cepat-cepat lari dari kamarnya turun ke bawah. Sampai suatu hari saya tanya, kenapa kamu tahu-tahu mendadak lari turun ke bawah? Baru dia dengan muka malu-malu berkata, Pak Pendeta, saya itu kalau sudah cium bau terasi, mau muntah rasanya. Nah bagi dia mau muntah, tapi bagi saya wangi, betul? Saya suka, betul?
Nah, kalau orang lagi jatuh cinta, cinta melekat terasi bagaikan coklat. Sudah nggak bisa bedakan. Kemudian, ketika cinta melanda, baygon terasa Coca-Cola. Tahu baygon? Saya tidak diberikan uang untuk promosi ya. Saya bukan promosi obat nyamuk, cairan pembunuh serangga. Baygon, tahu racun? Tapi kalau orangnya lagi jatuh cinta, cinta melanda, baygon terasa Coca-Cola, sudah tidak bisa bedakan ini baygon atau ini Coca-Cola. Pokoknya semuanya jadi nikmat. Padahal dia tidak sadar bahwa dia sedang minum racun. Ketika engkau jatuh cinta, engkau tidak sadar bahwa engkau sedang teracuni oleh kekuatan cinta itu. Lalu yang kedua, karena itu jangan bangun pondasi pernikahan karena daya tarik kecantikan, ketampanan atau jasmani. Sebab kecantikan atau ketampanan hanya bersifat sementara, ia akan berlalu seiring berjalannya waktu. Perhatikan manipulasi gambar yang terdapat di sebelah kiri. Gadis yang awalnya begitu cantik, kalau sudah begini, kalau sudah begini, gimana ini? Masih ada yang mau nikah kayak begini? Menikah dengan peri pohon, Nah, atau yang begini, cewek-cewek, kalau Anda mengatakan si aki-aki ini ganteng, kayaknya sudah waktunya Anda pakai kacamata, betul? Gimana gantengnya? Kalau orang sudah tua tetap aja jelek. Anak-anak muda, kalau Anda mengatakan oma-oma berbaju kuning yang sedang pegang piring berisi kopi itu, memegang gelas berisi kopi itu, Anda katakan, wih cakep amat ini oma-oma, sudah waktunya Anda cek mata Anda minusnya sudah berapa. Ya kalau sudah begini, di mana cantik dan gantengnya? Karena itu bersifat sementara. Makanya jangan mencari pasangan hidup karena daya tarik fisik. Jangan utamakan. Tapi apa yang harus diutamakan? Nah, saya akan berikan pondasi yang benar di dalam pernikahan. Yang kedua, pondasi yang keliru dalam pernikahan itu adalah membangun pernikahan itu karena daya tarik kekayaan atau materi. Banyak nggak yang demikian? Banyak. Itu bisa terjadi pada pria maupun pada wanita. Banyak muda-mudi jatuh cinta karena daya tarik materi. Ada kemungkinan yang satunya itu kaya, sedangkan yang satunya itu adalah miskin. Sehingga yang miskin ini punya satu pemikiran memperbaiki nasib. Pernah dengar memperbaiki nasib? Nah, hal tersebut telah menjerumuskan banyak sekali pemuda atau pemudi dalam membangun satu pondasi pernikahan yang keliru. Salah nggak? Antara salah dan benar. Kalau Anda cukup beruntung, dapat pasangan yang kaya, tapi baik, itu yang paling beruntung. Tapi faktanya, yang satu kaya, yang satu miskin itu pasti bermasalah di dalam pernikahan mereka. Atau membangun pondasi yang keliru dalam pernikahan. Yang ketiga adalah membangun pernikahan karena daya tarik sosial kedudukan seseorang dalam masyarakat. Beberapa hari yang lalu, sebelum saya menyiapkan bahan ini, saya melihat ada satu berita. Ada seorang polisi gadungan. Polisi gadungan. Dan kebetulan polisi gadungan badannya memang agak tegap. Badannya cukup berotot berisi. Setelah dia pakai baju tentara, baju polisi, ini memang tampak seperti polisi. Kalau dia pakai baju itu berjalan-jalan, Anda tidak nyangka bahwa itu orang biasa. Anda pasti berkata, waduh ada Pak Polisi. Ternyata polisi gadungan. Dia hanya cukup beli saja satu style baju polisi. Dan banyak gadis-gadis terpesona. Dia memang menggunakan manfaat jabatan polisi itu, baju polisi itu untuk memingkat. Dan akhirnya ada bidan yang kemudian dihamili. Kemudian gadis, beberapa orang yang dihamili. Nah, setelah gadis-gadis yang dihamili itu minta tanggung jawab, lapor ke polisi, terbongkarlah ini polisi gadungan. Nah, dengan sendirinya mungkin Anda pernah mendengar istilah panjat sosial. Panjat sosial. Jadi kalau ingin Anda menikah karena orang itu terkenal, karena itu dia artis, hati-hati. Karena kehidupan artis itu ya Anda tahu sendiri. Yang urusan kawin cerai itu banyak terjadi pada artis. Kemudian hidup secara glamor, hidup duniawi, dugem, itu banyak terjadi pada artis-artis. Karena itu jangan menikah karena masalah sosial seseorang.
Karena dia terkenal, artis, bintang film, atau para pejabat-pejabat penting. Tapi bangunlah pondasi pernikahan yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Oke, kalau engkau ingin bahagia, bangunlah pondasi pernikahan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dijamin bahwa kebahagiaan itu Anda bisa dapatkan harmonis di dalam keluargamu. Lalu membangun keluarga bahagia berdasarkan pondasi firman Tuhan itu seperti apa? Saya akan uraikan hari ini Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Dari tadi kita nggak buka-buka ayat ya, hanya satu ayat yang kita buka dan kita akan lihat intisari pembahasan saya membangun pondasi pernikahan berdasarkan prinsip firman Tuhan yang tercatat di ayat ini. Kita lihat yang pertama. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kira-kira apa makna ayat ini? Anak muda yang lagi kasmaran, yang lagi pacaran, Anda harus mengerti 3 ayat ini. Ayat ini apa maksudnya? Tangkap? Perhatikan. Mengenal pasangan luar dalam. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tulang itu dalam, daging itu luar. Kemudian yang kedua, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Prinsip yang kedua itu apa? Tidak lain, mandiri ekonomi dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Karena itu Anda menikah, meninggalkan ayah dan ibu, artinya Anda memisahkan diri. Orang tidak akan bisa meninggalkan ayah dan ibunya, khususnya laki-laki, kalau dia belum mandiri. Dan kalau dia belum mandiri, maka orang tua atau pihak ketiga itu mudah sekali memberikan intervensi. Kemudian ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Prinsip ketiga itu apa? Telanjang. Jangan mikirkan telanjang itu malam pertama Bapak, Anda anak-anak muda. Telanjang, mentang-mentang mau menikah, jadi malam langsung malam pertama Pak Pendeta. Bukan, ayat ini bukan bicara malam pertama telanjang. Maksud telanjang ini adalah keterbukaan. Artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan Anda. Nah, kita akan kupas lebih tajam ketiga ayat tersebut sebagai prinsip-prinsip pernikahan. Prinsip pertama pernikahan menurut firman Tuhan adalah mengenal pasangan Anda luar dan dalam. Cuman jangan salah tafsir ya. Kadang-kadang anak muda kalau sudah bicara luar dan dalam itu gerapak-grepek ke sana ke sini. Oh Pak Pendeta, boleh ya kenal luar dalam ya? Boleh buka baju ya Pak Pendeta? Atau lebih parah lagi, coba dulu baru beli. Itu banyak korban iklan itu. Jangan seperti itu. Maksud luar dalam itu bukan seperti itu. Kita perhatikan kembali. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia dia ambil dari laki-laki. Untuk lebih jelasnya kita lihat apa yang dimaksudkan. Salah satu konsep yang keliru mengapa Anda tidak bisa menemukan pasangan hidup adalah Anda tidak berusaha mencari. Karena itu Adam ketika ingin mendapatkan pasangan, Adam juga mencari. Apakah ada dasarnya bahwa Adam mencari? Ada. Kejadian 2 ayat 20. Kalau tadi kan ayat 20 ke bawah, ini di 20-nya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan kata menjumpai. Artinya, Adam itu mencari. Dia cari terus. Tapi ketika Adam mencari itu, buka matanya baik-baik. Buka matanya lebar. Karena dia tidak menemukan yang sepadan. Ketika ditugaskan oleh Tuhan memberi nama kepada semua hewan, hewan datang kepada dia. Bisa saja hewan itu datang berpasangan. 2 ekor kambing datang. Embe. Om Adam minta nama. Oh, nama kalian kambing. Besok-besoknya datang 2 ekor gajah bergandengan belalai. Mesra sekali. Om Adam minta nama. Oh, nama kalian gajah. Adam berpikir, mesra amat kalian berdua. Kapan ya gua dapat? Maka dicari. Tapi nggak ada yang sepadan. Karena yang datang tuh kebanyakan kaki 4. Lalu besok-besoknya datang yang lebih unik lagi. Yang lehernya panjang. Dan gandengan leher. Anda tahu apa?
jerapah. 2 ekor jerapah, jantan dan betina, gandengan lehernya. Datang Om Adam minta nama. Oh, nama kalian jerapah. Adam makin cemburu, makin iri. Kok kalian berpasangan, gua kapan? Maka dia cari terus. Dari sekian banyak hewan, ribuan jenis hewan yang datang, tapi dia tidak menemukan yang sepadan. Artinya Adam itu tidak sembarangan. Adam itu mengenal dengan baik-baik. Adam itu tidak sembarangan. Adam juga mencari. Jadi setelah dia lihat begitu banyaknya hewan datang kepadanya, ratusan ribu jenis, tapi dia tidak melihat yang sepadan dengan dia. Karena itu Adam tidak sembarangan. Maka Adam melihat menggunakan mata yang Tuhan karuniakan, melihat dengan jeli. Bayangkan seandainya datang yang mirip-mirip dikit. King Kong betina datang minta nama kepada Adam. Begitu Adam lihat jalannya kaki 2, lumayan tegak walaupun setengah bongkok. Lalu Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Anda bayangkan gak anak muda? Anak muda Anda bayangkan nenek moyang kita siapa? Untunglah Adam tidak sembarangan. Karena itu Adam mencari, tapi Adam tidak sembarangan mencari. Karena itu ketika engkau mau dapatkan pasangan, Anda tidak boleh sembarangan. Perhatikan baik-baik. Begitu melihat Hawa, Adam langsung berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, mengenal sampai tulang artinya adalah mengenal orang yang akan engkau jadikan pasangan hidupmu selamanya sampai bagian dalam, yaitu tulang. Tulang itu ada di dalam. Oke? Bagian dalam. Artinya sifat pasangan Anda. Emosinya bagaimana, kejujurannya, perkataannya. Dan itu membutuhkan waktu, proses tidak mudah. Kalau Anda hanya kenal sebentar langsung menikah, Anda itu tidak mengenal sampai bagian dalam. Hobi pasangan Anda, apakah memancing, berenang, kebiasaan pasangan Anda. Misalnya waktu tidur. Kalau waktu pacaran mungkin Anda tidak melihat dia tidur, kan? Kalau sudah jadi suami istri, jadi tidur. Saya pernah menangani sepasang suami istri di Banjarmasin. Anak pasangan muda baru menikah 3 minggu sudah konsultasi. Kenapa? Ternyata yang pacarnya itu, yang suaminya itu, kalau tidur itu baru 15 menit lokomotif langsung muncul. Brot bebet. Istrinya nggak bisa tidur. Sudah hari-hari susah tidur. Sampai terpaksa istri minum obat tidur. Makanya dia datang konsultasi. Suami ini kasih tahu, ya susah. Akhirnya hanya 3 bulan pisah ranjang. Kalau enggak, katanya, Pak, saya bisa mati, nggak bisa tidur. Saya tuh kalau mau tidur harus tenang. Nah, itu gara-gara tidak kenal. Betul? Bagaimana bisa kenal? Karena kan belum hidup bersama setotep. Bagaimana Anda tahu? Saya waktu memimpin gereja, waktu saya duduk di pengurus sinode, kami di gereja yang lama itu ada biasa namanya retreat hamba-hamba Tuhan. Saya biasa jadi panitia mengatur kamar-kamar mereka. Jadi saya hafal pendeta mana tukang ngorok, pendeta mana yang tidak ngorok. Makanya kalau pendeta yang tukang ngorok itu digabung dengan pendeta yang tidak ngorok, kasihan. Besoknya nggak bisa ikut kegiatan karena capek, karena tidak tidur. Karena itu pendeta yang sudah tukang ngorok itu saya sudah hafal namanya. Maka setiap kali kalau ada acara, pendeta yang tukang ngorok itu saya masukkan dalam satu kamar. Biar di sana melakukan paduan suara. Mau semalam suntuk juga boleh. Satu nyet ngot eng. Terserahlah pendeta mau ngorok. Karena sama-sama tukang ngorok. Betul? Karena itu harus mengenal sampai seperti itu. Makanan kesukaan pasangan Anda. Saya juga pernah tangani pasangan muda. Baru menikah. Sudah minta konsultasi. Gara-garanya apa? Nah, kalau tadi suami tukang ngorok, kalau ini istrinya hobi makan pete. Sedangkan suaminya begitu mencium bau pete, langsung mual-mual. Nah, gimana ini? Sedangkan istrinya tukang masak di dapur. Dia tuh doyan sekali dengan pete. Suami minta, tolonglah jangan makan pete. Gua kan doyan. Kamu dong coba belajar makan pete. Kamu dong maklumin aku. Nah, gimana tuh? Saya tanya, emang kamu gak tahu pacarmu dulu suka makan pete? Pak Pendeta, tiap kali kalau kami pacaran, mulutnya tuh selalu kunyah permen karet, biar wangi. Enggak tahu kan? Lalu yang kelima, kesehatan fisik. Apakah ada penyakit bawaan, kesuburan dan sebagainya? Makanya sebelum menikah, dicek kesuburan dulu. Anda harus tahu semua. Itu mengenal bagian dalam. Lalu,
Kita lihat kembali, begitu melihat Hawa, Adam langsung berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau tadi mengenal tulang, kalau ini mengenal sampai daging. Daging itu artinya mengenal orang yang akan Anda jadikan pasangan itu sampai di bagian luar. Kalau tadi bagian dalam, jadi bagian dalam itu jangan beranggapan buka baju, gerapak-gerepek. Bukan. Oh, gue mau lihat badan dia mulus nggak? Gue mau lihat seluruh badannya ada tahi lalat nggak di badannya. Bukan itu maksud saya. Jangan suka menghayal yang aneh-aneh lah anak muda. Oke? Jadi mengenal bagian dalam itu yang sudah saya uraikan. Nah sekarang mengenal bagian luar. Kita lihat bagian luar itu adalah fisiknya, wajahnya, usianya, tinggi, berat badan, warna kulit, kemudian dandannya, apakah itu perhiasannya seperti apa, kosmetiknya seperti apa. Kadang-kadang tanpa disadari ada anak muda khususnya pemudi lah. Kalau sudah berdandan, ada pelangi kiri kanan di atas matanya. Itu perhatikan tuh, Anda yang anak muda sanggup nggak bayar kosmetik untuk pacar Anda nanti, istri Anda nantinya. Lalu busananya, apakah pakaiannya mahal-mahal bermerek? Kemudian gaya hidupnya apakah konsumtif? Kemudian hidup mewah, boros? Nah itu mengenal bagian luar. Dan itu semua tuh membutuhkan waktu. Anda harus jeli memperhatikan. Oke, harus jeli memperhatikan. Pernikahan adalah menyatukan dua insan yang banyak berbeda dalam hal sifat, kebiasaan, kebudayaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Itu dipersatukan. Karena itu di Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, penyatuan itu gak gampang, betul? Yesus juga tegaskan ulang di Matius 19 ayat 5 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Anda sudah menikah tidak boleh bercerai. Namun sebelum menikah perhatikan baik-baik. Kecuali kalau kawin cerai diizinkan oleh Alkitab. Nggak apa-apa. Anda mengenal 1 bulan langsung menikah nggak apa-apa. Tapi ini seumur hidup. Anda nggak boleh bercerai. Bukan pakai baju itu menikah. Kalau baju ini nggak cocok, saya tinggal ganti, saya beli baru. Itu bukan baju, bongkar pasang. Menikah itu seumur hidup. Nah kalau menikah itu seumur hidup, hati-hatilah mengenal pasanganmu. Seringkali ada satu kesalahan yang sangat fatal. Oke, nah bagaimana penyatuan itu bisa terjadi jika tidak benar-benar mengenal dan memahami pasangan Anda? Kan jangan dibutakan oleh cinta lah, oke? Akibatnya, jika mengalami kegagalan dalam pernikahan akan berujung pada perpisahan atau perceraian. Kenapa bisa demikian? Karena dari awal, fondasi dari awal itu sudah keliru. Seringkali Anda terjebak pada cinta. Seperti yang saya tadi katakan, cinta itu buta ya. Itu salah, maka Anda harus ubah. Cinta itu melek, nafsu yang buta. Harus bedakan antara cinta dengan nafsu. Kesalahan umum yang terjadi dalam mengenal pasangan itu bagaimana? Perhatikan. Ini sebelum menikah dan dengan sesudah menikah. Nah sebelum menikah Anda melihat pasangan Anda itu seperti ini. Benar gak? Anda yang lagi pacaran. Jangan bohong. Betul? Anak muda yang lagi pacaran. Melihat pasangan Anda yang buruk-buruk itu jadi matanya deh baik. Tai lalat segede burung puyuh, tapi waktu pacaran Anda lihat hanya segede kacang hijau. Padahal segede burung puyuh. Nah itu dia. Tapi setelah menikah, tai lalat yang waktu pacaran dia lihat segede kacang hijau, tapi setelah menikah, loh kok itu tai lalat kamu yang nempel gede amat sih? Segede burung puyuh. Sesudah menikah, matanya gede, melihat kekurangan pasangan. Itu sebuah keliru. Kalau masih kurang gede, matanya ditambah lagi begini nih. Melihat pasangan hidup Anda. Cari kesalahannya apa. Lalu dikritik, lalu diomelin. Kenapa enggak dari awal Anda belajar melihat, saya siap enggak terima kekurangan pasangan saya. Oke? Karena itu, jangan salah. Waktu pacaran, semuanya indah, semuanya baik. Justru waktu pacaran ada kesempatan Anda mengoreksi pasangan Anda. Kalau dia siap koreksi, siap berubah, Anda terima dia. Kalau tidak, Anda tinggalkan dia. Jangan dibutakan oleh cinta. Makanya di sini perlu dibalik nih. Perhatikan bagaimana dibalikkan. Ini yang benar. Oke, ini yang benar. Waktu pacaran, mata
Bila perlu mata segede mata sapi. Lihat pasangan Anda. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Setelah Anda lihat kekurangan kelebihan, Anda pikir, saya siap nggak terima dia sebagai pasangan? Pasangan hidup selamanya. Kalau siap, oke. Setelah menikah, sipitkan mata sedikit. Jangan melihat lagi pasangan Anda. Anda lihat gambarnya apa ini? Anak-anak muda atau suami istri, Anda coba lihat gambar ini apa? Gambar ini sangat unik. Anda tahu nggak rahasia gambar ini seperti apa? Gambar ini dibuat oleh seorang seniman Rusia. Ini adalah gambar dari seorang gadis yang sedang tersenyum manis. Mungkin Anda akan berkata, Pak Pendeta, mana kelihatan gadisnya? Anda mau tahu rahasia melihat gadis cantik yang satu ini yang sedang tersenyum? Caranya adalah Anda coba tutup mata Anda setengah tutup. Coba setengah tutup. Oke? Bila perlu, yang nampak itu tinggal sedikit. Nah, setelah Anda picikan mata itu hanya dengan melihat sedikit, Anda akan lihat, ternyata seorang gadis sedang tersenyum. Saya awalnya nggak percaya juga, penasaran. Saya coba, matanya disipitkan dengan cara sedikit melihat. Benar loh, ada gadis seorang tersenyum. Tapi kalau lihat dengan mata gede begini, Anda melihat hanya seorang, nggak tahu pria atau apa, kelihatan ada wanita, kelihatan pria ada kumis. Tapi kalau dengan mata disipitkan, akan tampak seorang gadis yang sedang tersenyum. Karena itu, lihatlah pasangan hidupmu, suamimu, istrimu dengan mata sipit. Sudah tidak waktunya dengan mata gede untuk melihat pasangan hidupmu. Dengan mata besar melihat kekurangan suamimu, melihat kekurangan istri. Terima dia, itu yang paling baik. Prinsip yang kedua, pernikahan menurut firman Tuhan adalah mandiri dan bebas intervensi. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mandiri dan bebas intervensi. Mandiri artinya secara keuangan Anda sudah harus siap. Jangan sampai belum siap keuangan, khususnya laki-laki, Anda sudah lamar pacar Anda. Saya andalkan duit orang tua saya. Itu keliru. Anda harus sudah siap mandiri. Anda sudah harus bisa membiayai hidup putri orang lain. Apalagi itu putri orang kaya, Anda sudah siap membiayai hidup dia? Membiayai hidup Anda sendiri aja Senin Kamis masih minta duit sama orang tua. Mau menikah. Karena itu anak muda, Anda boleh menikah kalau Anda sudah mandiri. Nah, yang namanya mandiri ini, usia pernikahan sudah oke. Lalu segi ekonomi sudah oke. Dua-duanya itu penting. Ada yang usia pernikahannya sudah tinggi, ekonominya belum siap. Nah, atau ada yang usia pernikahannya masih belum siap, artinya masih belasan tahun, tapi ekonominya kuat karena warisan orang tua. Itu juga nggak bagus. Lalu kestabilan emosi. Kalau masih muda tuh emosinya belum stabil, masih meledak-ledak. Bisa mengurus diri sendiri, kemudian siap menjadi orang tua. Itu namanya mandiri. Nah, apakah anak muda yang saat ini sedang pacaran sudah mandiri? Kalau belum mandiri, pacaran lama sedikit. Jangan cepat-cepat kawin. Kemudian, bebas intervensi. Yang namanya intervensi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bisa dari kedua orang tua. Dari kedua pihak. Orang tua suami atau orang tua istri. Kemudian, bisa dari ipar kedua belah pihak. Kemudian, famili kedua pihak atau teman dekat suami istri. Seringkali mereka itu tanpa disadari bisa intervensi di dalam pernikahan Anda. Apalagi ketika pernikahan Anda itu bermasalah. Karena itu mereka boleh memberikan nasihat, boleh memberikan masukan, tetapi mereka tidak boleh turut dalam mengambil keputusan. Ketika mereka turut mengambil keputusan, itu sudah intervensi. Percayalah, ayah ibu kalian masing-masing itu pasti akan intervensi dan membela anaknya. Kalau suami istri lagi berantem. Kalau saya laporkan ke ayah saya, ibu ayah saya pasti membela saya. Dia akan jatuhkan menantunya atau istri saya. Demikian pula sebaliknya, betul? Karena itu jangan memasukkan orang lain untuk intervensi pernikahan Anda. Makin hancur. Solusi ketika menyelesaikan konflik itu adalah Anda carilah pihak yang netral. Siapa dan sejauh mana pihak ketiga boleh terlibat? Pihak yang netral ini kita lihat rohaniwan atau hamba Tuhan. Yang kedua adalah konselor pernikahan. Nah,
Dalam menyelesaikan kasus konflik suami istri harus mencari orang yang netral agar penyelesaian tidak pro salah satu pihak. Karena itu kepada anak-anak muda yang saya berkati dalam pernikahan selalu saya tekankan, kalau kalian ada masalah, saya tetap dampingi kalian sampai kalian dulu meninggal atau saya dulu meninggal. Intinya saya berharap saya menikahkan, maka kalau ada masalah silakan konsultasi dengan saya siap membantu, tapi kalian dua harus tahu, saya tidak memihak salah satu dari kalian. Kalau salah saya katakan salah, benar saya katakan benar, lalu kita cari solusinya bersama-sama. Orang tua dan keluarga tidak boleh ikut campur terlalu dalam. Apabila ikut ambil keputusan bagi suami istri yang sedang konflik itu pasti bermasalah. Orang tua masing-masing pasti membela anaknya. Lalu yang ketiga, prinsip pernikahan menurut firman Tuhan adalah ada keterbukaan, artinya dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Kejadian 2:25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa sih yang dimaksud dengan makna telanjang? Adakah manusia sempurna di dunia? Tidak ada. Betul? Nah, jika tidak ada manusia yang sempurna, bagaimana mungkin ada pernikahan yang sempurna? Karena itu, manusia tidak mungkin mengenal dan memiliki unsur terpenting dalam pernikahan, yaitu cinta sejati. Seringkali kalau sudah lagi pacaran, cinta itu buta katanya, makanya digaung-gaung, kita cinta sejati. Apakah benar ada cinta sejati? Saya ingin katakan kepada Anda, di dunia tidak ada cinta sejati. Jangan khayal terlalu mendalam. Di dunia sinetron, di dunia film romantis, cinta sejati itu hanya milik Allah, yaitu kasih agape. Karena cinta sejati itu hanya memberi, tidak menuntut, dan kalau disakiti dia tetap mengampuni. Dan itu nggak gampang, sangat-sangat tidak gampang. Jika tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, maka jalan yang terbaik untuk mencapai pernikahan yang sempurna adalah pernikahan bahagia adalah menerima ketidaksempurnaan pasangan hidup Anda. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Kalau engkau ingin sempurnakan pernikahanmu, terimalah ketidaksempurnaan pasanganmu, sehingga engkau bisa membentuk keluarga bahagia. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi yang kuat menanggung yang lemah, artinya terimalah kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pasangan hidupmu. Karena hal yang paling penting bagi muda-mudi sebelum memasuki jenjang pernikahan adalah berusaha mengenal dengan baik segala kelebihan, segala kekurangan dari orang yang akan engkau jadikan pasangan hidup semati, pasangan selama-lamanya. Kenal dengan baik. Jangan sampai asal-asalan atau sembarangan. Konflik suami istri yang pertama kali terjadi adalah antara Adam dan Hawa. Ya, penyebab konfliknya itu adalah Adam tidak dapat menerima kekurangan dari istrinya. Lihat Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi saat itu Adam bersembunyi, Hawa bersembunyi, lalu Tuhan datang, di mana kamu Adam? Lalu dia berkata, kami sembunyi. Apakah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat yang kularang? Adam berkata apa? Kita lihat ayat 12. Manusia atau perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lihat. Adam itu menyalahkan Hawa. Gara-gara perempuan ini. Gara-gara yang berambut panjang. Makanya disebuatlah sebuah sinetron Petakah Rambut Panjang. Ya. Adam menyalahkan istri. Artinya dia tidak bisa terima. Bahkan Tuhan pun sebenarnya dikritik. Tuhan, gara-gara ini orang yang ketempatkan di sisiku, dia yang buat aku makan. Engkau salah tempatkan perempuan ini di sisiku. Ini kan gak bagus. Padahal waktu Hawa berbicara dengan ular, Adam ada di mana? Ternyata Adam ada di sisi Hawa. Tapi setelah itu cuci tangan Adam itu. Penyebab utama timbulnya konflik antara suami istri dalam pernikahan adalah kegagalan menjembatani perbedaan.
kegagalan menjembatani perbedaan. Penyebab timbulnya banyak perbedaan setelah masuk dalam pernikahan adalah karena ketidakjujuran pada awal masa pacaran. Tidak jujur karena seringkali memakai topeng. Banyak pasangan anak muda waktu pacaran itu pakai topeng. Yang baik-baik yang ditonjolkan, yang kurang berusaha ditutupi. Karena waktu pacaran adalah masa menjual pribadi. Menjual kelebihan Anda, kekurangan Anda tutupi. Padahal Anda tidak sadar, Anda sedang menanam bom waktu. Seringkali waktu pacaran itu kita memakai topeng. Itu menjadi permasalahan. Nah, kecenderungan muda-mudi dalam pacaran berusaha menutupi kelemahan, tapi tanpa disadari sebenarnya mereka sedang menanam bom waktu. Ketika bom itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan, meledaklah pernikahan itu. Jangan tanamkan bom waktu. Terbukalah. Tunjukkan kekurangan saya apa, kelemahan saya apa. Ketika saya memberikan konseling pernikahan kepada anak muda, seringkali saya meminta mereka tulis 10 kekurangan pasanganmu masing-masing. Nah, mereka tuh pikir apa ya? Memang waktu pacaran nggak temukan kekurangannya, tapi sudah menikah tuh banyak kekurangan yang muncul. Makanya saya suruh tulis kekurangan pasangan. Kalau 10 tidak cukup, 20 juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu saling tukar. Sudah siap terima kekuranganmu? Anda tahu ini kekuranganmu? Itu jadi masalah Bapak Ibu atau anak muda. Tidak ada pernikahan yang sempurna dan bebas dari konflik. Setiap konflik itu pasti menimbulkan luka dalam hati keduanya. Luka itu jangan dibiarkan semakin lebar. Segeralah menjahit kembali luka akibat dari konflik suami istri dengan tali kasih, cinta kasih. Bagaimana menjahit kembali luka batin akibat konflik dalam pernikahan? Hanya ada satu kata yang bisa memulihkan sebuah pernikahan, yaitu kasih. Kasih. Cinta itu pengorbanan, harus bisa menerima kelemahan pasanganmu. Cinta itu memberi, bukan sebaliknya menuntut. Karena itu engkau harus mengenal prinsip-prinsip pernikahan yang dimulai dari cinta kasih. Kita akan lihat sedikit video. Saksikan sebuah video pasangan suami istri yang berhasil membangun pernikahan mereka dengan bahagia selama 50 tahun. Oke? Kita nonton dulu sebuah video hanya beberapa menit. Silakan diputar. Uhui Pan Siji, 50 tahun salah paham. Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja, mencari uang,
untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuannya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Oke, kita sudah menonton video tadi, betul? Bagaimana kesan Anda, pandangan Anda? Waktu pacaran mereka saling memberi, tapi setelah menikah mereka saling menuntut. Di mana janjimu dulu? Ketika engkau sudah mengarah pada saling menuntut, percayalah pernikahan itu pasti hancur. Kita lihat video tadi, mereka tuh saling memberi. Istri memberi, suami istri saling mengalah hanya gara-gara seekor ikan itu memberikan kebahagiaan nilai tersendiri di dalam kehidupan mereka. Karena itu belajarlah menerima pasangan hidupmu. Di Roma pasal 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hari ini kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip pernikahan menurut firman Tuhan. Oke, jadi sebuah keluarga akan terbangun dengan bahagia kalau memiliki dua hal penting ini. Kedua hal ini sangat menentukan. Sebuah pernikahan bisa dibangun dengan penuh kebahagiaan bila memiliki dua unsur utama. Unsur pertama adalah kasih Kristus dan unsur kedua adalah landasan firman. Bangunlah pernikahanmu di atas landasan kebenaran firman dengan kasih Kristus di atasnya. Landasannya adalah firman, lalu dibangun di atasnya dengan kasih Kristus. Dijamin keluargamu akan membentuk keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami belajar pada sesi yang kelima tentang pernikahan. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam pernikahan. Agar mereka, khususnya anak-anak muda yang belum mendapatkan pasangan, memiliki semacam rule, semacam patokan, semacam pegangan agar bagaimana bisa mendapatkan pasangan hidup. Sedangkan mereka yang sedang menuju pada pernikahan, mereka bisa lakukan persiapan dengan baik dengan prinsip ini. Sedangkan mereka yang sudah berkeluarga antar suami istri, mereka bisa feedback, mereka bisa merenungkan kembali setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu mereka mungkin bisa lebih baik membangun pernikahan mereka, memulihkan pernikahan mereka yang sedang retak. Kiranya Tuhan menyertai pasangan-pasangan muda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Mari Pak Pendeta Agus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan sebagai berikut. Bersyukur atas penyertaan Tuhan tanggal 10 September 2021, Gereja GCC telah melaksanakan baptisan air angkatan ke-21. Ada 8
peserta yang ikut dibaptis, di antaranya ada 4 orang hamba Tuhan yang ikut dibaptis ulang sesuai Alkitab. 2. COVID-19 memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ekonomi, kesehatan, sosial, di mana di masa sulit ini diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. 3. Mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masa perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan secara berseri. Minggu depan judul yang akan dikupas adalah perceraian dan pernikahan ulang. 4. Kelas pengajaran via Zoom setiap hari Senin 5 kali pertemuan dengan topik Kitab Kehidupan telah selesai. Nanti akan dipersiapkan topik pelajaran yang baru. 5. Sinode kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa akan membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran doktrin dengan nama Sinode GJAE. Topik pengajaran pertama yang akan dimuat adalah sakramen pembasuh kaki yang terdiri dari 5 sesi, dan sakramen baptisan air ada 8 sesi. Demikian pengumuman. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang kami sembah adalah Bapa yang selalu mengasihi kami semua. Dan kami percaya Engkau selalu turut bekerja dalam segala hal. Dan saat ini kami bawa saudara-saudara kami yang masih ada kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Untuk Bapak Bong Cijung, yaitu Bapak Pendeta Panatan, kena stroke dan dirawat di rumah. Bapak, kami minta biarlah Engkau menjamah, Engkau menolong, supaya Bapak kami, yaitu Bong Cijung, bisa diberikan kekuatan dan kesembuhan. Juga Bapak Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke, Ko Ameng, asam lambung, Ibu Nagawati, Ibu Fani, Mama dari Ko Windy, yaitu kena penyakit kanker, Bapak Junto Hartolo, Bapak Philip, dan paru-parunya bermasalah. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan mereka, saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, biarlah Engkau menjamah, Engkau menolong, dan oleh biru-biru-Mu kami percaya mereka sembuh Bapa. Terima kasih, kami serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, Bapa, kondisi COVID-19 ini yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami minta biarlah campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kami juga berdoa Tuhan, keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya di daerah Papua. Tuhan juga berikan keamanan di mana TNI masih bertugas di sana. Tuhan minta biar Tuhan yang ikut campur tangan semua boleh menjadi baik semua dan ada kedamaian di sana. Terima kasih Bapa. Kami juga mempunyai kerinduan dari gereja GCC Tuhan, hamba-hamba-Mu semua, termasuk jemaat-Mu, merindukan ada satu gedung khusus kami boleh memiliki untuk beribadah. Maka kami minta Tuhan kalau bisa kami bisa membeli dan mendapatkan satu gedung yang baru.
setelah kami nanti akan beribadah seterusnya di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga dari gereja GCC juga ada pengajuan pengurusan dana kemanusiaan melalui Yayasan Servi. Untuk hal-hal tersebut, biarlah Engkau juga ikut campur tangan, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal, bahwa selama ini Engkau selalu memberikan pertolongan, memberikan kami kesehatan dan memberkati kami apa yang kami butuhkan. Sudah Engkau nyatakan bahwa kami dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, dan sebelum kami tutup ibadah ini, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Anda. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang mulia turun dari surga atas keluargamu masing-masing. Maka Tuhan akan memberkati pernikahanmu. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Berkat damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkan di dalam keluargamu masing-masing, sehingga engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dalam keluargamu. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Kita naikkan pujian bagian ref tentang kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan sampai bertemu minggu depan, masih tema yang sama, pernikahan, di sesi yang ke-6. Nah, minggu depan saya akan mengupas tentang pernikahan, perceraian dan nikah ulang. Apakah setelah bercerai boleh menikah ulang atau tidak? Tunggu jawabannya minggu depan.